welcome back di ulasan.id. Kali ini gue TJ akan bawakan episode bagaimana kita merakit PC gaming dengan budget hanya 6 jutaan saja. Pasti pada penasaran kan? Mari kita ulas. Oke, sebenarnya kenapa sih gue membuat PC gaming dengan hanya 6 jutaan? Jadi kemarin ini adik sepupu gue tuh datang ke gue dan dia tuh nanya ke gue, Kak TJ mau nanya nih, gue sini anak sekolahan, tapi gue juga suka main game online. Nah, orang tua gue ini ngasih duit 6 jutaan untuk beli PC. Nah, kira-kira Kak TJ gimana ya? Bisa kasih gak spek khusus dengan hanya modal budget 6 juta? Nah, akhirnya sejak itu gue rinci. Setelah gue rinci, kira-kira gue berapakah spesifikasi yang khusus yang dengan hanya budget 6 juta tapi bisa buat main gaming, tapi juga bisa buat kerjaan tugas sekolah dia. Jadi gue nggak serba salah juga, ada pertanggungjawaban ke orang tuanya dia. Prosesor yang gue gunakan adalah Intel i3 6100, cocok untuk PC mid-end dan cocok banget untuk anak sekolah. Nah, Intel ini merupakan generasi ke-6 dari Intel i3 prosesor dengan prosesor base frekuensi 3,7 GHz dan cache memori 3 MB. Motherboard yang digunakan adalah ASRock H110M HDV dengan chipset H110. Kenapa gue pilih ini? Karena dengan motherboard H151 sudah cukup untuk prosesor i3. Nggak terlalu over budget juga kan? Motherboard ini juga masih sanggup kok sampai prosesor i7 apabila lo ingin upgrade prosesor. Dan ASRock TIP ini sendiri mempunyai mouse heatsink yang nggak ada di motherboard H110 merek lainnya. Mouse heatsink yang ada di sekitar prosesor ini dapat mengurangi panas yang dihasilkan prosesor. Oleh karena itu, Mobo ini support sampai dengan i7 6700K, di mana Mobo sejenis tipe lainnya hanya sanggup sampai 6700 saja. Bahkan brand besar lainnya seperti Asus, MSI, Gigabyte tidak memiliki mouse heatsink untuk seri H110. Jadi ini bisa menjadikan sebagai pilihan buat lo. Gue memilih menggunakan SSD 120GB dari Dell karena pada review sebelumnya SSD Dell ini mampu memberikan price performance yang cukup baik. SSD bisa diibaratkan sebagai mobil sport dengan speed yang cepat sehingga membantu PC untuk semakin maksimal. Hard disk bisa diibaratkan dengan truk kontainer yang dapat menampung banyak data tapi speednya lambat. Jadi SSD 120GB cukup hanya untuk OS dan game, tapi sangat gak cukup untuk simpen file, foto, video lainnya. Jadi kalau mau untuk nambah storage, lo cukup bisa nambahin hard disk. Selanjutnya gue menggunakan RAM dari Avexir DDR4 Core Red PC19200 8GB. RAM sebesar total 8GB ini cukup terjangkau harganya. Terus gue pakai Vega dari kubu merah yaitu XFX Radeon RX 460 4GB DDR5 juga sudah sesuai dengan budget dan gak terlalu mahal, yang pasti performanya sangat sesuai sekali. Casing di sini gue menggunakan casing dari Cube Gaming Waste. Gue suka Waste karena simple, sudah ada PSU covernya dan set windownya full transparan. PSU yang gue gunakan adalah Seasonic Eco 430W. Nah, bisa bilang PSU ini sudah ada sertifikasi 80 plus bronze. Dan 430W sudah lebih dari cukup untuk PC ini. Di sini gue menggunakan budget gue, jadi belum menggunakan CPU cooler. Tinggal komponen yang gue pakai, mari kita rakit PC ini.
rakit nih. Sekarang kita langsung lihat aja gimana performa dari PC ini. Oke, berikut adalah hasil tes dan benchmarknya. Oke guys, bisa kita tarik kesimpulan sebenarnya PC gaming dengan budget 6,5 jutaan ini bisa dibilang cukup playable untuk game-game sekarang. Tapi belum bisa sampai rata kanan. Dan seenggaknya jauh lebih baik dengan spek 5 juta yang pernah kita bahas tempo lalu. Bisa dibilang PC gaming ini bisa sampai kita mainkan sampai 2 tahunan lah. Tapi kalau lebih dari 2 tahun, lu mesti upgrade untuk Vega card dan prosesornya. Karena supaya tetap bisa fight untuk game-game yang terbaru. Oke guys, gimana pendapat kalian mengenai PC gaming dengan budget hanya 6,5 jutaan ini? Langsung aja komen di bawah sini untuk mengenai pendapat kalian. Dan jangan lupa untuk like, share di sosmed kalian, serta juga subscribe. Oke, sampai jumpa di video ulasan selanjutnya bersama gue, TJ.